لا نبي بعد أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tentunya tiada henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan usia, masih memberikan kita kesempatan untuk bertolabul ilmi, untuk memperbaiki apa yang Allah inginkan sebagaimana yang kita ketahui kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yaitu harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awarattilil Qur'ana tartila", ya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, dengan tajwid, dengan mempelajari hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Insya Allah ini salah satu ikhtiar kita dan juga sebagaimana yang sering disampaikan bahwa segala sesuatu amalan yang banyak pengorbanannya itu banyak keutamaannya insya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan juga untuk hari yang menjadi badal Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir meskipun kita geser yang asalnya hari Jumat menjadi hari Kamis untuk satu hari dalam satu bulan ya. Mohon dimaklum dan insya Allah ini untuk kebersamaan peserta yang lain pun juga dan kebetulan jamaah yang eh, yang senantiasa rutin itu satu bulan sekali. Jadi mau tidak mau saya harus memaksimalkan itu ya. Jadi alhamdulillah waktunya bisa pas dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa Allah berikan kesehatan ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita semua pada malam hari ini dan juga Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Baik, alhamdulillah. Afwan, Kang Henry mohon dihostkan terlebih dahulu. Afwan. Sudah Ustadz? Oke, siap. Syukran. Baik, izin share screen terlebih dahulu. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian kita akan memurojah ya. Sekilas terkait dengan pelajaran dari awal sampai saat ini insyaallah ya. Baik, masih ingat Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui mad panjang dua harakat ada berapa tanda Bapak Ibu sekalian? Ada berapa tanda? Dua. Tanda berapa tanda mad panjang dua harakat? Tanda nih Bapak Ibu sekalian. Jadi perhatikan pertanyaannya. Ada berapa mad panjang dua harakat? 7. 7. Oke. Untuk memudahkan menghafal 7 tanda tersebut, kita bisa menggunakan rumus 2, berapa Pak Bu? 2, 2, 3. 2, 2, 3 atau 3, 3, 2? Hati-hati, terbalik ya. Iya, 3, 3, 2, 2. Ya. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Ya, jadi untuk menghafal lebih praktis ya. 3-nya adalah fathah, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasrohnya ada 2, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domahnya ada 2, domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Nah, baik setelah itu Bapak Ibu sekalian kita akan murojaah terlebih dahulu polanya ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Kita pemanasan dulu ya sebelum ke materi. Saya dulu. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Tanpa kita melihat pola. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal semuanya. 1, 2, 3. Bana bana baununa. Bana bana baununa binabina bainibuna. Irama kedua, bana bana baununa binabina bainibuna. Semuanya mikrofonnya on kan? Bana bana baununa binabina bainibuna. Bana bana baununa binabina bainibuna.
Oke, siap. Sekarang kita sama-sama dari ta'awud Quran surah Al-Fatihah sampai akhir ya. Tidak apa-apa, meskipun suara kita bentrok ya, kita serentak saja membaca Al-Fatihah. Siap. 1, 2, 3. Satu pola dulu ya. Satu pola kita baca baru ke Al-Fatihah. Bana bana bauna bina Buna bina bina buna bina baini bana buna bana bana bauna bana bina bauna bina bina baini bina buna buna. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bana bana bauna bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Ini adalah resep yang tentunya bisa jadi setiap hari kita praktekkan. Meskipun sudah lancar, insya Allah lidah ini akan terbiasa, apalagi targetan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah berikan usia kepada kita, dan juga di bulan Ramadan pula kita bisa memberikan yang terbaik ya. Apalagi hasil dari belajar di Sobat Ngaji ini nih, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, diamalkan di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan usia kita sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ke pembahasan ya. Seperti biasa kita akan memurojah, karena ini pembahasan yang tentunya harus betul-betul sudah tidak keliru lagi ya. Sudah tidak banyak koreksi lagi insya Allah Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang sudah di-sharekan. Jadi untuk rekaman-rekaman yang sudah di-sharekan itu saya dengar secara sekilas, karena banyak sekali ya pesertanya. Jadi saya saya dengarkan sekilas, dan memang ada beberapa catatan-catatan saja untuk secara keseluruhan ya. Jadi untuk mad panjang 6 harkat ini, dari mulai pertama pengucapan nabernya nih Bapak Ibu sekalian ya, perlu diperhatikan kembali ketika memberikan naber ketika membaca mad panjang 6 harkat. Terus yang kedua adalah jarak ataupun panjangnya 6 harokat, ada yang masih kurang 1 ketukan, ada yang sudah pas seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masih pemanasan ya. Kalau barusan kita pemanasan untuk pola ya, membaca irama dan juga membaca Al-Fatihah. Sekarang pemanasan teori dulu sedikit ya. Mad itu ada berapa Pak Bu? Nah sekarang baru pertanyaan saya, mad ada berapa? Ada? 2. Ada 2 ya. Yang pertama apa Pak Bu? Mad wajib. Mad wajib atau mad asli? Mad asli. Mad asli ya, lebih tepat mad asli atau mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Nah itu ya, mad tabi'i. Yang kedua ya ini adalah mad far'i. Kalau mad tabi'i saya sampaikan kembali, kalau mad tabi'i ini adalah berkaitan dengan mad 2 harakat Pak Bu. Umumnya mad 2 harakat. Sedangkan mad far'i ini lebih dari 2 harakat, 4 sampai 5 dan 6 harakat. Itu adalah mad far'i. Bapak Ibu sekalian, ketika menentukan ataupun mengenal mad panjang 4 sampai 5 harakat, bisa dikenali dari tanda apa kira-kira Pak Bu? Masih ingat tidak? Tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Alif berharokat. Terus Hamzah berharokat. Alis bertemu dengan hamzah. Oke, seperti ini adalah mad panjang 4 harakat. Sedangkan mad panjang 6 harakat, tanda alis ketemu tasdid.
atau bertemu sukun. tasdid dan Atau alis sukun. bertemu Sukun. atau sukun seperti itu ya. Ini adalah kaidah dasar. Apalagi untuk para pemula ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena dengan melihat tanda bisa menentukan mad 4 harakat, mad 6 harakat, mad 2 harakat seperti itu ya. Nah, sedangkan ada beberapa yang tentunya yang perlu kita ketahui adalah penyebab ya. Jadi sebetulnya ini tandanya tanda yang memudahkan kita. Tapi kita pun juga harus mengetahui apa penyebab yang bisa membuat panjang 4 harokat, membuat panjang 6 harokat. Ya, masih ingat Pak Bu? Apabila mad 2 harokat bertemu dengan, ini ya. Nah di Alif. sini tuh, lihat ya. Mad far'i itu yaitu tergantung pada sebab tertentu seperti pertemuan mad 2 harokat dengan hamzah atau sukun. Gitu ya. Baik, kita murojaah sedikit demi sedikit. Nah, kalau yang ini kita bisa mengetahui dari segi tanda ya. Sedangkan untuk penyebab mad 2 harokat itu bukan hanya tanda Pak Bu, tapi pertemuan mad 2 harokat di sini ya. Mad 2 harokat bertemu huruf yang bertasdid atau huruf yang sukun seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih pemanasan, tenang ya, pokoknya sabar insya Allah karena memurojaah itu lebih penting ya. Nah, contoh apa? Misalkan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu menghafalkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, saya katakan pasti mudah sekali untuk menghafal. Tapi yang sulit itu adalah memurojaah hafalan. Sama belajar juga Pak Bu. Ketika Bapak Ibu sekalian malam hari ini menyimak dengan baik, mempraktekkan dengan baik, itu mudah bagi kita saat ini, malam ini. Tapi kalau tanpa memurojaah, bisa jadi banyak yang lupanya, gitu ya. Maka dari itu paling penting itu adalah memurojaah. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Pola mad 6 harkat. Seperti biasa kita bagi dua ya. Karena luar biasa kalau digabungkan nafasnya harus betul-betul harus dimaksimalkan ya. Baik, saya dulu Pak Bu. Serentak semuanya ikut baca ya. Baik, saya dulu. Bana bana ba ana ba silakan. Bana bana ba ana ba Ba ana silakan. ba Anna al-ana. Nah, insyaallah tabarakallah. Ya. Baik, oke. Karena tugasnya sudah di-sharekan dan juga Bapak Ibu mempraktekkan luar biasa. Sebagian banyak sudah pas, sudah oke. Nah, sekarang kita akan memastikan bacaan Bapak Ibu sekalian mad panjang 6 harakatnya kita pastikan lancar, kita pastikan Bapak Ibu sekalian sudah konsisten dalam membacanya. Ya, seperti biasa sudah saya informasikan, Bapak Ibu akan mempraktekkan satu baris per orang. Ya, siap. Kita mulai absen dari mulai Ibu Nining di sini ya, ada Ibu Nining. Ada Ustaz. Ya, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Nabernya nah. Oh iya iya. Nabernya Bu, coba. Nabernya. Al-Haqqatu. Ya. Berikutnya. Sebentar Ustaz. Oke, yang lainnya boleh izin di-mute kan ya, biar nanti fokus ke Ibu Nining. Da. Iya, bagus. Berikutnya. Jahu. Ya, sedikit jahu. Jahu. Nah, kurang panjang 6 harakat. Jahu. Nah,
Oke, bagus. Berikutnya. Syakuna. Nah, satu ketukan lagi, Ibu. Syakuna. Iya. Berikutnya. Atuhaju. Diulangi satu kali lagi, Bu. Atuhaju. Sepertinya satu ketukan lagi. Tuhan. Nah, keempat. Ketukan keempat baru masuk ke jim. Atuhaju. Iya, betul. Berikutnya. Sowafa. Oke. Nah, ini meskipun suara Bapak Ibu sekalian nanti agak mengecil ketika diluruskan di akhir, tapi di headset saya terdengar ya. Meskipun memang agak kecil, tapi insya Allah terdengar. Makanya nanti ukurannya tetap saya bisa bisa ketika ibu bapak baca saya ngetuk di sini 4 ya. Jadi pas insyaallah ya. Ibu Nining seperti itu ya dipertahankan Iya. untuk kekonsistenan panjang 6-nya ya biar nanti sama ketika kita latihan di latihan yang lain ya. Iya. Baik, berikutnya Pak Adil, silahkan masuk Pak Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Taha. tahaduna Iya, bagus. liuhaju Iya. birodi Iya, pas Pak. Ya, Pak Adil. Ya, terus Ya, diulangi, diulangi. Nah, ana harus jangan-jangan nanti ke pas A itu langsung ke lam, Pak. Al al ana, tapi A-nya al ana. Nah, gitu. putus-putus ya. Ya, nggak apa-apa, silakan, Pak. Al ana Oke, sudah bagus. Berikutnya. ad-doli. Nah, gitu. Nah, Oke. yatamasal Sedikit lagi. yatamasa. Oke. Oke, ya, baik, alhamdulillah. Ini memang kebetulan 6 harokat ya, jadi lebih panjang. Maka suara saya apalagi nanti masuknya ke sinyal ya, sehingga mengecil ya Putus-putus. suaranya. Tapi nggak apa-apa ya, dikarenakan memang panjang sekali 6 harakat ya. Pasti ada kendala di mikrofon Bapak Ibu sekalian. Maksudnya dari speakernya ya. Saya pun juga sama di headset pun juga ada kendala di situ ya, ada agak mengecil jadi putus-putus suaranya. Gak apa-apa. Kita maksimalkan saja, insya Allah ya. Baik, tapi bisa saya dengar dengan baik. Alhamdulillah, Pak Adil sudah oke ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Yayu, silakan Bu. Nah, di sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Nah, kurang panjang Ibu Yayu. 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Tuh, agak panjang tuh, sampai 4. Ada.
Ya, gitu. Sip. So sofatin. Oke, diulangi. Apa namanya? Di soalnya diulangi, Bu. Coba satu kali lagi. Sofatin. Nah, di ketukan saya masih 3, Bu. Berarti ketukannya agak terlalu cepat di Ibu. Ketukannya agak lamban. 1, 2, 3, 4. So, so, fa gitu. Sofatin. Ini terlalu pendek. Ini terlalu pendek, Bu. Seperti halnya so, fa. Tuh kan agak panjang. Sof. Nah, ini apa kebetulan saya panjang pasti agak agak putus-putus di ibu bapak ya. Makanya saya seperti ini nih. Ketukannya kurang lebih so, of, fa. Nah, jadi fa ya. Coba. Nah, Sofatin. segitu ya, Ibu Yayu ya. Udah bisa kebayang panjangnya ini nih Ya. yang pas nih. Yang ini ya. Oke, berikutnya samakan panjangnya seperti yang tadi. Yuhaduna. Nah, ini pas ya. Jadi ketukannya yang ini, Bu. Kalau yang tadi sepertinya saya terdengar ketukan Ibu. Tek, tek, tek. Nah, terlalu cepat itu. Tapi yang ini tek, Iya. tek, tek, tek. Nah, Ya. gitu kan. Sip ya. Sip. Pertahankan, Bu, biar terbiasa. Ya. Kafatan. Nah, itu tiga, Bu. Itu ketukan ketiga, ketukan ketiga, keempatnya. Kafatan. Nah, gitu. Jadi nanti Ibu pas ngetuk apa namanya? Pas ngetuk Ya. panjangnya itu ketukan pertama. Ka, 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 kaf, pa. Nah, gitu. Satu kali lagi, Bu. Coba. Kafatan. Sepertinya setengah lagi, Bu, kurang, setengah harokat. Jadi pas tek keempat fatan. Ya. Ya. Kafatan. Masih kurang nih kira-kira, Bu. Masih kurang. Yang tadi, Bu, agak panjang saja Deki. Iya, nggak apa-apa, tenang. Konsisten yang agak susah. Kafatan. Nah, masih di 3. Masih di 3. Ka, ka, af. Kafatan. Nah, itu. Jadi apa namanya ketukannya harus disamakan. 1, 2, 3, 4. Nah, itu, ya. Oke, sudah oke, Bu. Berikutnya coba konsistenkan, samakan dengan panjangnya yang tadi. Dabatin. Nah, gitu. Sip. Terus, Bu. Jaku. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, pertahankan Ibu Yeyu. Ini tahap pertama ya. Tahap pertama konsistenkan dulu. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Ibu Ami. Silakan masuk, Bu. Ami di mute. Masih di Oh, mute, Bu. iya Pak. Iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Telat nih, Ami nih telat nih. Oh gitu. Tapi di sini urutannya jadi ketiga nih ya. Tapi nggak apa-apa, rezekinya, Bu. Ami mukanya nggak ada tuh. Push up dulu, push up. Ya, silakan. Bebas ya mau on cam atau tidak, tapi memang sih ya kata Pak Iya, Adil kalau lagi biar nggak kita pakai ini nggak nggak pakai apa-apa. ini Ustadz. Oke, Nggak nggak pakai apa-apa, Bu, muka. aman. Lagi nggak pakai muka. Nggak pakai. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Hajuka. Iya. Hosatan. Sotan.
Sotan, sotan. Sotan ya. Ya. Sotan. Ya. Hafaina. Mm-mm. Tusyakona ya. Ya, Ku. diulangi Bu. Tusyakuna. Ya. Roda. Iya. Mudorin. Ya, baik, alhamdulillah. Baik Ibu Ami, sebentar ini untuk suara Ibu Ami ini jelas sekali. Apakah pakai mikrofon apa Bu? Atau pakai headset saja atau tidak? eh pakai apa ya? Ini laptop sih, HP, Ustadz. HP-nya baru. Oh, laptop ya. Laptop Enggak, ini biar kita tahu juga Pak ya. ya. Sepertinya seperti kemarin saya juga ngisi di kantor itu karena apa? Internetnya Mbps-nya gede gitu kan ya. Sehingga dari iPad ke ini juga cepet tuh. Apa sepertinya Suaranya. dari internet juga sepertinya berpengaruh. Nah, itu Ibu Ami kalau di Ibu Ami Rumah. pakai WiFi rumah ya? WiFi Wifi atau memang rumah. memang Wifi rumah. apa pakai kabel itu? Enggak. Wifi rumah apa sih? Aja Mereknya dong, sebutin merek. Oh gitu. Wifi rumah apa sih? Ini Wifi-nya. IndiHome Bu. Om. Hah? Wifi IndiHome. rumah pakai apa? Indah. My Republic. Oh My gitu. Republic. Oke, siap. Berapa Mbps Bu? Waduh, nggak ngerti. Nggak Berapa tahu. Mbps, Dek? Ya kecepatannya gitu. Jadi nanti ada Oh, kecepatan. Iya. wah. Soalnya jelas ya di Bapak Ibu ini Ibu Ami jelas ya tadi ya. Ya, bagus suaranya. Ya bagus ya. Jadi nggak ada yang hilang gitu suaranya. Iya, Iya. jelas. Saya aja pakai mic ini menghilang Bu kalau panjang gitu ya. Tapi kalau seperti ini kan nggak hilang ya. Nah, itu bisa jadi sepertinya saya juga Ya, harus diupdate nih. anak-anak Pak, ya Ustadz yang Ya itu sepertinya nggak ngerti. nah, gitu. Ya sepertinya Maksudnya apa nih? internet Ibu Beliin bagus dong, tuh. Mi. Beliin, Mi. Beliin dong, Mi. Kamu Ya, ya. Jual sama. rumah tuh, Ustaz. Tahu ya. Iya ya, Tahu Masya ya. Allah ya. Baik, nanti boleh di-sharekan Bu biar ini nih bagus soalnya Oh suara iya, Ibu Ami jelas banget ya. ya Oke, Ustadz. syukron Ibu Ami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu Iis Susilawati, silakan. Kembali ke atas Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu. Nah, koknya kepanjangan Bu. Kotu. Oh ya. Al-haqqatu. Ya. Fala rot. Nah, la-nya kepanjangan, hati-hati. 2 harakat Bu. Ya. Fala rodda. Iya. Wahajahu. Kurang Iya. punya Hu panjang 2 ya. harakat. Ya. Nah, ya. Wahajahu. Nah, gitu. Syakuna. Iya, bagus. Atuhaju. Nah, kurang 1 Bu, sedikit lagi. Disamakan dengan yang sebelumnya. Sedikit. Atuhaju. Iya. Sawafa. Oke, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Iis Susilawati Afwan, ya. Pertahankan Bu, untuk panjangnya sudah konsisten, ya. Baik, Ibu Dian, silakan masuk.
Ya, siap Ibu. Suaranya belum dibuka. Suaranya masih ke mute Ibu. Afwan. Ibu Dian Soraya. Oke, sepertinya belum masuk ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Dwi dulu. Ibu Dwi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu. Tahaduna Iya, liyuhaju iya, birati iya, al-ana iya, ad-dallina iya. Lina, Lina. ad-dallina Nah, ini Bu, nabernya sedikit lagi Bu. Lina, Lina. ad-dallina Kurang panjang, Afwan. Kurang panjang, Bu. ad-dallina yatamassa Saatnya kepanjangan. Hati-hati. Dua harokat, Ibu. yatamassa Oke, oke, cukup. Ya, ini dikarenakan Ibu Dwi ketukannya agak cepat, jadi ketukannya ngikut cepat nanti ya. Oke, cukup. Alhamdulillah. Oke, berikutnya masih ada Ibu Dian. Ibu Dian Soraya sudah bisa masuk. Ibu Dian belum ya? Oke, siap. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu ya sambil menunggu yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita murojaah dan sudah lancar ya sesuai dengan apa yang sudah dilatih juga alhamdulillah. Nah, ini untuk memastikan bahwa ini sudah tahapannya akhir mad ya. Jadi mad ini sampai 6 harokat, nggak ada yang lebih dari 6 harokat gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan di halaman ke-8. Latihannya sama Bapak Ibu sekalian, latihannya sama, cuman di sini tanpa ada warna dan sudah saya acak kembali ya untuk latihannya. Jadi sengaja disamakan biar apa? Karena ini biar melatih lidah Bapak Ibu sekalian, biar konsentrasinya di latihan yang tadi ya. Kalau misalkan kita melatih di kalimat yang sama dengan bacaan konsisten yang sama tadi, sehingga nanti akan nambah kefokusan dan juga ya biasanya gini nih, seperti kita kalau misalkan membaca Al-Quran, ketika ada kalimat yang jarang kita baca, biasanya kan suka belum lidah itu belum sinkron gitu kan ya. Tapi kalau sudah sering, nah baru kita bisa fokus ke hukum-hukum yang lain gitu ya. Asalnya misalkan kita fokusnya ke 2 harokat, terus nambah 4 harokat, 2 harokat sudah terbiasa, nah kita bisa fokus ke 4 harokat. 2 harokat, 4 harokat sudah terbiasa juga, kita bisa fokus ke 6 harokat gitu kira-kira ya. Maka latihan ini pun juga insya Allah silahkan rasakan saja oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti kelancaran yang pertama dan kelancaran yang kedua bisa dirasakan ya. Baik, sekarang di halaman 8 Bapak Ibu sekalian mempraktekkan satu orang barisnya ke bawah. Kalau yang tadi barisnya ke kiri, sekarang ke bawah ya. Seperti biasa urutannya silakan dari mulai Ibu Nining. Silakan masuk, Bu. Nah, sekarang tanpa ada warna ya. Perhatikan panjang pendeknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falaroda Ya, ke bawah apa? wahajahu Iya, berikutnya. liyuhaju Iya, alhaqo
Wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Bagus, Bu. Pertahankan ya. Berikutnya Pak Adil. Silakan Pak Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang yata ya. Iya, betul. Iya, Tama. Yatama asa Iya. yuha aduna Iya. ro oda. Bagus. Lagi Ustaz. Iya, biro. Ro, oh yang ini. Biro. Biro biro odi. Oke, ini lupa nih. Saya ketinggalan ya. Nanti di halaman ini eh ke bawah ya latihannya lalu semua peserta baca yang akhirnya ini ya ghairil maghdubi ya. Baik Pak Adil aja dulu silakan Pak Adil. Ghairil maghdubi. Al-Fatihah. Bawah. Yang paling bawah Ghairil maghdubi. ya. Ada Pak Adil yang paling bawah ghairil maghdubi. Ya, masih Pak Adil. Suaranya tiba-tiba menghilang nih Pak Adil. Oke, menghilang sepertinya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Ibu Yayu ya, silakan. Ya. Ibu Yayu, sebentar. Ini Bu. Nah, Mau kental barusan Ustaz. oh iya Pak Adil, silakan nanti ya. Oke. Ibu Yayu, silakan masuk dulu. Tusyakuna Oke. dabbatin. Nah, ini agak beda dengan yang atas, Bu. Panjangnya gitu kan ya, jaraknya. Coba disamakan. Kurang panjang. Dabbatin. Nah, ini sepertinya terlalu kepanjangan nih kira-kira Bu. Ya Penjaga ya. agak pendek sedikit, ya kepanjangan. Tapi sebetulnya untuk ukuran tool ini yang Ibu baca masih masuk. Ya masih masuk ya di 6 harokat untuk bacaan tool yang seperti ini. Tapi kalau dikarenakan kita baru ilmu dasar standar ya, belum ketalaki bersama syekh siapa gitu kan ya, maka nanti ukurannya dasar dulu ya. Jadi dikurangi sedikit Bu, dikurangi. Dabba. Nah, segitu ya. Batin ya dibaca dulu. Dab batin. Dabbatin. Nah, segini. Ibu Yayu ya, segini cukup. Berikutnya. Syakuna. Nah, gitu. Oke, konsisten Bu, bagus Bu. Salah. Pendek. Hafaina. Nah, gitu ya. Udah bisa ngerasa ya, Ibu ya. Kalau misalkan kependekan kerasa tuh. Oke, ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim Nah, du-nya kepanjangan. Hati-hati Bu. Du-nya kepanjangan. Dubi sedikit. 2 harakat. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, alhamdulillah ya. Baik, di sini Ibu Hana baru hadir ya. Izin menyimak dulu insya Allah. Silakan Ibu Hana. Baik, alhamdulillah Ibu Yayu sudah. Berikutnya kita lanjutkan. Oh iya, kita ulangi dari Ibu Nining dulu ya. Ghairil maghdubinya dicek dulu Al-Fatihahnya silakan. Nanti udah Ibu Nining ke Pak Adil ya. Paling bawah dulu Ibu Nining.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, baik, bagus. Berikutnya Pak Adil, naknya dibaca dulu ya. Oh iya, diulang ya Ustadz. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan Ibu Nining dulu coba. Diulang atau enggak? Ya, silakan diulang dulu, Bu. Ghairil maghdubi alaihim. Ulang ya Ustadz. Ghairil Oke. maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sip. Silakan Pak Adil masuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, gitu ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Barusan Ibu Yaya sudah, Ibu Ami. Nah, silakan Ibu Ami masuk. Kembali ke awal. Ya. Oke. Falar, fal, La-nya kepanjangan, Bu. Dua dua harakat. rokat ya. Falaro. Falaroda, Iya, ke bawah, Bu. wah, fah, wahajatuhu, Jahu, jahu. wahajahu, Iya. liyuhaju, Nah, aja nggak? satu kali lagi, Bu. Ulangi, ulangi. Liyuhaju, Iya. alhaqohu, kotu, Kotu. ya. Ulangi, Bu. Alhaqotu, Iya, walau goiril maghdub. ghairil magdubi alaihim waladdallina. Masya Allah, tabarakallah. Ini sinyalnya bagus banget nih, Ibu Ami ya. Luar Pakai biasa itu nih. apa Republik Masya Allah. 50, Ustadz. Oh gitu ya. 50 apa tadi? Di Bandung, MBS ya, MBS. oh 50 tuh Pak, Bu. Betul. 50 kenceng banget. Saya di sini 10 Mbps, Bu. Berarti rekomendasi nih ya. Apalagi di sini nih barangkali ada ibu bapak yang pakai data handphone, ada tidak kira-kira di sini? Pakai data Atau pakai wifi handphone. semuanya? Pakai Ya, wifi data lah, handphone biasa, Ustadz. data handphone. Ya barangkali di sini ada Pakai gitu kan handphone, ya. Ustaz. Ada pakai handphone, Bu? Saya Data Saya tuh, pakai Masya handphone. Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan perjuangan Bu ya, pengorbanannya akan bermakna Bu, Insya Allah ya. Kuota lumayan. Nah ini berarti kita harus upgrade 50 Mbps berarti ya, seperti Ibu Ami ya. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Soalnya ini biar apa rekomendasi juga ya. Saya juga akan mengusahakan Bu nanti biar suara saya jelas seperti Ibu Ami tuh. Padahal Ibu Ami gak pakai mikrofonnya, apalagi kalau Ibu Ami pakai mikrofon seperti saya, Bu. Sepertinya lebih jernih. Oh iya. Mm-mm. Oke, ini diskusi sedikit ya, karena memang jelas kan ya, dari yang lain juga ya, jelas ya Ibu Ami ya. Jelas banget soalnya gak ada yang terputus tadi ya. Meskipun ada sedikit sih, cuman nggak terlalu. Oke, Keren. baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ibu Ami, Ibu Iis Susilawati, silakan. Ya tama Bu. ya tamanasa Ya, sedikit lagi Bu, agak panjang satu ketukan lagi. ya tamanasa Iya, yuhaduna iya bagus. roda Iya.
biradi Iya. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, bagus. Ini hampir-hampir lin gitu ya. Udah biasa Al-Fatihah disukunin ya. Tapi nggak apa-apa. Biar biar nambah fokus juga ya. Jadi nanti Ibu Bapak kalau misalkan membaca apa? Dolina. Nah, jadi biar fokus kita yang mana diwakafkan, yang mana tidak diwakafkan gitu. Ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, alhamdulillah Ibu Iis Susilawati. Syukron ya. Kita lanjutkan. Ibu Dian Soraya sudah bisa masuk Ibu Dian Soraya? Coba barangkali di Ya, kolom Pak chat. Ustadz. Oh, ada ya. Sip, Ibu Ya. Dian. Silakan, Bu. Sebentar. Barusan ini nih, Afan, Bu. Yang ini, Bu. Tusha. Tusyakuna. Nah, kunya kepanjangan sedikit. Kuna sedikit. Kuna. Ya. Tusyakuna. Iya. Berikutnya. Dabbatin. Iya. Syakuna. Nah, sedikit lagi, Bu. agak panjang sedikit, Bu. Syakuna. Iya. Hafaina. Iya, bagus. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Lina. Nah, masih apa rata-rata kepanjangan di sini Panjangan ya. Lina. Hampir-hampir lin gitu ya. Hampir disukunkan karena memang terbiasa Al-Fatihah kita Biasa. kesukunkan. Ya betul. Nah, karena biar kita lebih Ulang lagi, Ustaz. apa ya? Diulang lagi, Bu. Silakan. Dua harokatkan saja dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, oke, alhamdulillah. Ibu Dian Soraya. Ini pun juga Ibu Dian bagus nih. Sepertinya 50 Mbps lagi, Bu, ya internetnya kira-kira. Betul tidak, Bu? Kira-kira. Atau enggak tahu? Ini di kamar ini, Pak Ustadz. Oh gitu. Jauh dari ininya, dari Oh wifi-nya. gitu. Ya biasanya apa wifi-nya kuat gitu kan. Ya seperti tadi Ibu Ami. Ya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Sudah bagus, Bu. Suaranya jelas. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Dwi. Silakan. Masuk, Bu. Ya. Khosotan. Iya. Hatta. Nah, kurang panjang, Bu. Kurang panjang. Hatta. Iya. Mudarin. Iya. Ad-dallina. Nah, kurang naber dan juga sedikit ada jeda. Dolina gitu. Ada naber sedikit dan juga lamnya mengalir sedikit. Ya tawasud. Kalau huruf lam itu sifatnya tawasud, sedikit mengalir. Tidak enggak gini, Bu. Dolin agak gitu. Tapi dolina. Ad-dallina. Oke. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Iya, bagus. Alhamdulillah. Barusan Ibu Dwi ya. Baik. Ibu Hana menyimak ya. Saya juga pakai data handphonenya insya Allah. Ya perjuangan ya. Ibu Hana dan juga yang lainnya insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah semua ya. Berarti ya. Ya gimana?
Saya coba nih mau baca. Bisa masuk Oke, nggak ini nih? Afwan dengan Ibu Hana. Ini Ibu Hana. Iya. Ibu Hana. Nih, alhamdulillah. Baru mendengar suaranya nih Ibu Hana ya. Oke, siap. Taha Bu di sini Bu. Silakan. Cuma agak serak dikit, Ya, maklum lah nggak apa-apa. tadi Silakan Ibu. capek. Apa Ustadz yang Silakan. mana? Ini yang Taha, Taha. Taha ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tahaduna. bagus. Berikutnya Bu. Apa ya Ustadz? A-nya Apa? 6 harokat. A-nya Bu ini. Dipanjangkan 6 harokat. Al-ana. Iya, betul. Berikutnya. Atuhaju. Kurang panjang Ibu Afwan. Kurang panjang Ustadz. Ya, kurang panjang. Atuhaju. Satu ketukan lagi. Atuhaju. Gitu. Itu Sip. kurang. Berikutnya. Cukup Bu, cukup. Sofatin. Coba diulangi lagi. Sofatin. Masih ketukan ketiga, Ibu Hana. Ketukan keempatnya nambah satu ketukan lagi. Sofatin. Masih sedikit lagi, Kurang. setengah lagi Bu, tambah kurang lagi, Aduh. setengah lagi. Di sini saya ngetuk Bu, ngetuk 1, 2, 3, 4. Nah, ke fa-nya. Coba Ustadz, tolong ini Ustadz baca. Ya. Oke, mudah-mudahan suara saya nggak hilang ya. Sofatin. Nah, itu. Sofatin. Nah, bisa gitu Kurang. Bu. Jadi kalau diketuk itu nanti udah cukup ya. Jadi pas ketuk kalau diketuk itu nanti masuknya ke 4 ketukan. Nah, cuman 4 ketukannya lamban, jangan terlalu cepat. Ya contoh selamban ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi ketukannya lamban. Nah, pas masuk ke 4 itu masuk ke huruf yang kita baca, yang di fa-nya berarti di situ. Ya, betul. Oke, ghairil maghdubu. Silakan. Khairil maghdubi alaihim waladdallina. Ya, alhamdulillah, tabarakallah. Sip, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di halaman 8 lancar untuk menyambung tadi di halaman 7 ke halaman 8. Nah, jadi nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti ketika praktek itu bisa dengan mengetahui warna, bisa juga tanpa mengetahui warna ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh warna, dan juga tentunya kita mau berwarna mau tidak tetap kita sudah paham ya. Kalau mad panjang 6 harokat itu tatkala kita melihat tanda alis bertemu tasdid, tanda alis bertemu sukun seperti itu ya. Baik, di halaman 9 Bapak Ibu sekalian, kita mulai nambah, ada yang 2 alis gitu ya. 6 harokatnya ada yang 2, ada yang 1 ya. Nah, di sini kita mulai melatih kekonsistenan. Ini sebetulnya latihannya sama ya. Kalau di halaman yang sebelumnya ini potongan 6 harokatnya, sedangkan di halaman 9 ini bukan secara utuhnya gitu ya. Jadi ada potongan 6 harokatnya. Nah, kalau di sini secara utuh. Jadi agak nambah kalimat yang lain lah, kata-katanya yang lain insya Allah ya. Jadi campuran. Ada 2 harokat, ada 6 harokat. Nah, tentunya 2 harokat, apalagi yang pernah saya sampaikan, 2 harokat itu dimanapun kita baca ayat apapun, surat apapun, 2 harokat pasti selalu mengikuti. Maka itu harus dikonsistenkan kembali ya. Baik, untuk latihan di halaman 9 ini kita sama-sama dulu ya. Baik, siap ya? Saya 1 kali, semua 1 kali. Siap Bapak Ibu sekalian.
Saya dulu. Al-haqqatu mal-haqqah. Di sini mulai disukunkan. Ya, mulai disukunkan Bapak Ibu sekalian. Ya, di latihan halaman 9 sudah mulai disukunkan. Siap? 1, 2, 3. Silakan. Al-haqqatu mal-haqqah. Iya, sudah mulai disukunkan ya. Oh, baik. Lanjutkan. Kita sama-sama dulu ya. Kita sama-sama dulu. فلا راد لفضله يصيب به Wala Wala raddu li radda li fadlihi yusibu bi. Oke, hati-hati da ya, bukan du, hati-hati. Barusan terasa ada yang baca du ya. Gak apa-apa. Kita lanjutkan. Nanti dicek ya para orang. Jahu qaumuhu qala atuhajju. Silakan. Jahu qawla Kita di sini sudah mulai fokusnya banyak ya. 2 harakatnya, 6 harokatnya, bahkan sambung hurufnya. Seperti itu ya. Ya, mulai kita konsistenkan. Berikutnya. Sawa فإذا وجبت جنوبها Nanti untuk irama juga Bapak Ibu sekalian seperti biasa kita punya kunci ya. Kita punya kuncinya, kita punya polanya sehingga nanti iramanya akan mempola bacaan kita. Bana bana baununa bina bina baini buna sawa. Ya, langsung nyetak. Baik, lanjutkan. Baik, saya dulu Bapak Ibu sekalian. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. wala ala ta'amil miskin. Iya, kita lanjutkan. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Fatahallahu alaikum. Ya, berikutnya. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ Famal ladzina rizqihim. Ya. Berikutnya. Ana wa qad asaita qabl. Nah, ini kenapa ayatnya nanggung gitu ya. Tidak qablu wa kuntum. Nah, dikarenakan ada ikhfa'nya jadi saya hilangkan. Tapi insya Allah sampai sini sudah aman ya. Sehingga nanti latihan-latihan di modul yang sudah kita susun itu sudah sesuai dengan
apalagi yang update ya, yang update Bapak Ibu sekalian terima itu updatean dari modul A, modul B, modul C, insya Allah yang C yang ini sudah di update lagi ya. Jadi mohon maaf, mohon dimaklum juga ya kalau misalkan ada updatean baru, terus ada koreksian itu insya Allah akan menjadi lebih baik lagi lah ya, karena kita membutuhkan latihan-latihan seperti ini Pak Bu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian ketika mempelajari mad panjang 6 harokat, nah kita temukan semua 6 harokat kan ya. Jadi ketika kita belajar 2 harokat, kita fokus ke 2 harokat. Belajar 4 harokat sampai 5 harokat, kita fokus 4 dan 5. Bahkan 2 harokat mengikuti kan ya. Terus kita belajar lagi 6 harokat. 2 harokat ngikutin Bu? Ngikutin. 4 harokat juga ngikutin. Seperti itu. Ya. Baik, berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sukunkan sekarang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baik catatan di Al-Fatihah ayat terakhir, sebagaimana rekaman-rekaman yang sudah di-sharekan oleh Bapak Ibu sekalian, itu kebanyakan ghainnya memantul ya. Ghairil maghdubi. Nah, ya. Ini hanya sedikit mengingatkan, apalagi Al-Fatihah ini kita praktekkan ya setiap waktu, setiap kita sholat ya. Bahkan Al-Fatihah ini sebagai rukun syahnya sholat kan ya, maka itu perlu kita perbaiki ya. Ghainnya tidak dipantulkan ya. Ghairil maghdu dialirkan ya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, jadi tidak magedu. Nah, ini rata-rata kebanyakan memantulkan huruf ghain. Nah, tinggal dilatih saja ya, meskipun belum pelajarannya ya. Belum saatnya pelajaran berkaitan dengan makharijul huruf ya, tapi tetap seperti halnya saya pernah sampaikan bahwa untuk makhraj ini sangat penting. Nah, cuman untuk kepentingan makhraj ini saya akan menyesuaikan dengan level kemampuan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk diingatkan bisa ya. Insya Allah saya ingatkan senantiasa kalau misalkan ada bacaan yang terlalu jauh ya, seperti huruf ghain khususnya diusahakan tidak memantul. Ditahan saja dulu Pak Bu. Ghairil maghdu. Nah, itu ya. Oke, alhamdulillah. Siap, sekarang bagian Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk latihan di sini Bapak Ibu cukup mempraktekkan 1 baris saja, berarti 2 kolom. Ya, seperti biasa kita awali dengan Ibu Nining. Silakan Ibu Nining. Nah, konsistenkan. Di sini ada 2 Bu, 6 harokatnya. Disamaratakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqatumalhaqah. Iya. Fala radda li fadlihi yusibu bih. Nah, hati-hati 2 harokatnya masih sedikit kurang tobi'i Ibu. Agak rancu ya, terlalu kepanjangan sebenarnya. Li fadlihi yusibu bih. Nah, jadi langsung coba diulangi. Fala radda li fadlihi yusibu bih. Nah, itu pas ya. Oke, pertahankan. Oke, cukup. Alhamdulillah Ibu Nining. Ya. Berikutnya kita lanjutkan Pak Adil. Azra. Wahajjahu qaumuhu Diulangi qala Pak Adil. Nah, di sini ada doma terbalik. Doma terbalik diayunkan hu qaumuhu. Nah, diulangi. wahajjahu qaumuhu Qaumuhu. Qaumuhu. wahajjahu Nah, kurang panjang Pak Adil.
Yang pertama kurang panjang, haknya, terus nabernya Pak Adil. Coba dilatih. Haj, haj, wahaj, ja. وهاجه قومه قال أتهاجو Sip, mantap Pak Adil. Alhamdulillah. Berikutnya. صواف Nah, fa-nya صواف kepanjangan. Fa. صواف إذا Fa-nya panjang ya. Ya, ya fa-nya pendek Pak. Fa-nya pendek. Faida. Panjang sih, pendek ya. Pendek kan? Faida. Sawaf Iza wajabat junubuha. Iya, bagus. Oke, alhamdulillah sudah cukup ya. Berikutnya Ibu Yayu, silakan masuk Ibu Yayu. Ya. Nah, ini kalimat yang tadi ya, cuman ada sambungannya sekarang. Silakan. Ya. Wala, salah. Wala Nah, wala taha Bu. wala tahadun ala mil miskin. Alhamdulillah tabarakallah. Seperti itu Bu. Bagus Bu, pertahankan ya. Berikutnya masih ada 6 harokatnya Bu, hati-hati. Ya. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu Bu. Jadi otomatis nanti ya, kalau sudah terbiasa itu ketika melihat gini Bu, melihat ya bentuk alis bertemu tasil itu otomatis lidah gitu panjang baru disidahkan apa dinaberkan seperti itu ya. Oke, Ibu Yayu sudah alhamdulillah. Berikutnya Ibu Ami, silakan Ibu Ami. Famalladzina fuddilu birodi rizkihim Ya, al a kurang panjang kurang Ibu, sedikit lagi Ibu ya. a ana wa qad asoita qablu Qobel sukunkan. Qob Qobel. qablu qablu Qobel. Jadi Lu-nya dimatiin hilangkan. Bu. Nah, oh dimatiin qabl dulu. iya iya Ya. ah salah tuh Silakan al Bu. amna wa qad asoita qabl Udah gitu aja dulu ya. Jadi nanti kita juga akan belajar nih sukun dan disukun apa ada huruf sukun dan huruf yang berikutnya harus disukunkan lagi karena wakaf. Nanti ada ya. Dan kebetulan karena saya potong di qabl karena di kalimat yang berikutnya ada ikhfa gitu ya. Jadi saya hilangkan sehingga nanti materinya pas ya sesuai keilmuan kita ya. Alhamdulillah. Baik. Ibu Ami ya, sekarang. ya. Berikutnya Ibu Dian Soraya, silakan masuk. Alhaqatu mal Alhaqatu malhaqah. Ya. Oh, hilang. Fala rod Ro. Fala rod
Fala Ro 6 harakat. ro. Hah? 6 harakat Fala ro-nya, Bu. ya. Fala rod fala rodda fadli yusibu bih. Iya, Masih kepotong-potong sip. Pak Ustadz. Enggak apa-apa, Bu. Mau diulangi, Bu, biar nyambung. Boleh Pak Ustadz. Nah, coba dotnya jangan sampai fade tapi fadlihi, ya, tidak mantul, Bu. Coba. Fala rodda fadlihi yudibu bih. Nah, yusi, Bu. Yusi. Yusibu bih. Oke, satu kali lagi, Bu, biar nyambung. Biar Fala ini apa? Oke. rodda fadlihi yusibu bih. Nah, itu ya. Nggak apa-apa, nanti sering mengulang itu melancarkan lidah kita, ya. Karena Iya. sebetulnya sejatinya Bapak Ibu sekalian, kenapa ada istilah kesalahan jali ataupun kenapa ada pelajaran tajwid, pelajaran tahsin, yaitu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Meskipun pernah mungkin Ustadz Salman di kelas besar menyampaikan bahwa ada tahsinul Quran, ada tajwidul Quran gitu kan ya. Lebih tepat itu tahsinul tilawah gitu kan ya, seperti itu. Karena tahsin kita memperbaiki tilawah kita, bukan memperbaiki Al-Qur'an, bukan membaguskan Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an mah sudah bagus ya. Yang jadi Yang jadi persoalan kita, yang jadi persoalan itu adalah lidah kita gitu ya. Jadi mentajwidkan Al-Quran atau mentajwidkan bacaan Al-Quran kita. Iya, Kira-kira apa, Bu? Ya, membetulkan atau mentajwidkan bacaan Al-Quran kita. Baca Ya. Jadi Al-Quran. yang salah itu lidah kita atau Al-Qurannya? Lidah kita, gitu ya. Sehingga itu luar biasa, Pak Bu. Ya, jadi lidah itu memang ketika kita lihat itu terkadang lidah itu tidak sinkron dengan apa yang kita lihat ya, terkadang gitu ya, apalagi membaca Al-Quran gitu ya. Seperti halnya perpindahan tertukarnya huruf seperti ta menjadi ya, padahal kita itu matanya itu ke ta tapi lidah itu jadi ke ya, itu seperti itu memang ya hal biasa ya. Makanya tadi kan ketika ibu mengulang ya, 1 kali 2 kali, pas ketiga kali pasti lancar karena lidah kita sedang menyesuaikan seperti itu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Baik, oke Bu, alhamdulillah ya. Ya, Berikutnya kita lanjutkan Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi. Ya. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Iya, bagus. Berikutnya. Fa iza wajabat junubuha. Iya, bagus. Alhamdulillah. Oke, Ibu Dwi. Ibu Dian Soraya, silakan. Pak Ustadz, tadi udah. Udah, afwan. Ibu Hana, afwan, Ibu Hana. Siapa Ustadz? Silakan Ibu Hana. Ya, ini wala tahabu. Saya. Ya, Ibu Hana, Ibu Hana. Iya. Wala La. Lanya 2 harakat, Ibu. Wala taha. Wala Taha. Wala Taha Bu. Yang panjangnya Ibu Hana, yang haknya. Nah, itu. Ini memang agak nempel nih apa? Iya. Harokatnya agak nempel. Wala taha. Wala 2 harakat. 2 harakat. Walanya agak coba. Wala Ya, tahaddu
yahuduna ala ta'amil miskin. Nah, Masya Allah. Berikutnya Bu, bagus. Fatahallahu alaikum Liyuha. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Oke, sedikit untuk mim sukun harus mengalir dulu, Bu. Tidak seperti ini. Alaikum liyu, tapi alaikum liyuha, kum agak mengalir sedikit. Coba tawasud ya sifatnya. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, seperti itu Ibu ya. Jadi ada napas. Semua sukun ya untuk ibu-ibu semuanya, ibu bapak semua. Jadi ketika ada huruf-huruf sukun, mau dia itu rokhwah, maksudnya rokhwah itu adalah suara yang mengalir, mau dia itu tawasud yang sedikit mengalir, contohnya mim sukun, lam sukun gitu kan ya. Alaikum liyu. Nah, kan ada jeda tuh. Ada yang ngalir sedikit ya. Jadi tidak kumja tapi kumja. Ada yang mengalir ya. Semua huruf harus ada nafasnya dulu ya. Maksudnya ada jeda satu ketukan, satu harokat gitu ya. Nah, bukan berarti jadi dua harokat, tapi ada jeda satu ketukan. Karena apa? Kan dengungan itu khususnya mim sukun dan nun sukun ketika kita membacanya gitu ya, itu bernilai dua harokat Bapak Ibu ya. Contoh alaikum, nah kalau diketuk alaikum tuh ada dua ketukan ya. Nah itu ya, jadi ukurannya di dua ketukan tersebut. Nah ini memang hal yang tidak aneh lagi ya. Seringkali banyak yang terlalu cepat mensukunkan huruf-huruf sukunnya seperti itu. Nanti kita coba akan membahas nanti ya, babnya masih lama sih sebetulnya ya untuk ini. Tapi alhamdulillah baik seperti itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah nggak kerasa nih Bapak Ibu sekalian. Tidak nyangka juga Bapak Ibu sudah bisa tahapan sampai sini nih. 6 harokat ya. Dari mulai 2 harokat, 4 sampai 5 harokat, 6 harokat. Ini tahapan terakhir beres modul tahsin 1 Pak Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui, saya pernah tidak memperlihatkan kurikulum ya. Nah, biar tahu nih. Nah, kurikulum kita ini nih Pak Bu. Nanti di tahapan ini, tahapan dasar untuk pemula ini, Bapak Ibu sekalian mempelajari 2 harokat sudah ya, beres. Terus mempelajari modul B 4 sampai 5 harokat beres ya. Terus modul C nih sedang kita pelajari. Nah, nanti modul C dan D ini bersatu ya. Untuk cara membaca alif lam ini belum saya masukkan ke modul ini karena masih dalam penyusunan ya. Meskipun materinya sudah ada, nanti insya Allah diupdate saja ya untuk modulnya insya Allah. Nah, nanti tahapan ini sudah mulai siap-siap nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan akan melanjutkan nantinya ya. Kalau misalkan kita masih masih ada usia, masih ada kesempatan gitu ya, melanjutkan di modul tahsin 2 gitu ya, yaitu gunah musyadadah, idgham, pokoknya kaitannya dengan gunah-gunah. Nah, maka itu betul Bu, ilmu itu akan seperti itu. Kita mempelajari yang pertama apa? Dua harokat. Kita dapat ilmunya nih. Kita praktek 2 harokatnya. Terus kita lancar mempraktekannya ya, lancar mempraktekkan pola dan lain sebagainya. Sesudah kita lancar, sudah kita konsisten, baru kita nambah 4 sampai 5 harokat. 2 harokatnya masih ngikutin tidak? Masih mengikuti ya. Jadi nanti nambah terus ya, sebagaimana pernah saya analogikan, 1 tambah 1 2. Tambah 1 lagi 3. Tambah 1 lagi 4, terus nambah ya, ilmu itu akan nambah, nggak akan mengurang ya, nambah terus. Dan juga nanti fokus ibu bapak sekalian akan nambah juga. Maka dari itu kalau misalkan kita belum difokuskan, misalkan 2 harokat kita baru belajar setengah misalkan ya, atau belum full. Nah, sehingga ketika menerima kaidah baru atau 4 sampai 5 harokat itu nanti akan kegusur lagi. Tapi kan alhamdulillah. Karena apa? Bapak Ibu sekalian,
kenapa di tahsin 1 itu lebih lama Bu ya. Kita sudah berapa pertemuan nih? Ada yang ngitung tidak? Kita sudah berapa pertemuan? 11 ya. Kalau nggak salah atau 10? 10. 11 nih. 11. Udah 2 11 ya? bulan. 2 bulan lebih, Bu. Iya, 2 bulan lebih. 11 2 ya. bulan. Nah, 11. Di sini kan ini 4 pertemuan. Ini 4 pertemuan. 8 Ya, sama 8, 3. 9, 10 ya. 10, 11. 10. Iya. 10 ya. 11 nanti pertemuan berikutnya 11. Kayak gitu. Lupa lagi saya. Nah itu ya. Ini lebih lama loh Pak Bu. Karena apa? Kunci yang harus kita lancarkan, betul-betul harus kita lancarkan di mad dulu. Karena mad itu penentu kaidah-kaidah yang lainnya. Seperti halnya gini. Ibu kalau membaca gunnah itu 2 harokat. Nah, kalau kita memahami 2 harokat berarti seperti mad 2 harokat dong. Bismillahi amma yatasaalun. Nah, itu ya. Nah, tapi nanti kaitannya dengan gunnah itu adalah huruf mim dan nun. Sebagaimana tadi ketika kita mengucapkan amta. An saja sudah 2 ketukan tuh. Ya, an ada jeda kan, ya. Ada nafas yang tentunya ketika mensukunkan huruf mim dan nun. Nah, nanti ada kaidah yang seperti itu. Maka dari itu saya ingatkan kembali, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan lancarkan di mad dulu. Karena mad ini sebagai penentu. Ya, penentu kita kalau sudah lancar di mad, mau 2 harokat, mau 4-5, mau 6 harokat. Nah, kalau sudah kita konsisten di situ, maka mempelajari yang lainnya insya Allah lebih mudah. Itu ya pengalaman saya pribadi ketika belajar seperti itu urutannya. Maka dari itu silakan banyaklah murojaah Bapak Ibu sekalian ya, karena dengan murojaah ini insya Allah ya. Dan seperti biasa kita niatkan pertama adalah untuk pahalanya dulu ya. Kalau kita lihat Ibu ya, modul tahsin 1 saja kita bisa menghabiskan 3 bulan, bahkan bisa lebih ya. Tahsin 1, belum nanti tahsin 2 ya, belum nanti tahsin 3. Kita lihat lagi ada tahsin 4 gitu ya. Ada tahsin 5, ada tahsin 6, ada tahsin 7. Terus nanti sesudah tahsin 7 ada program yang namanya takhosus. Mudah-mudahan kita masih ada usia, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan ya, bisa masih berlanjut ke program-program yang berikutnya, mudah-mudahan seperti itu ya. Dan kita kan tidak tahu nih Bapak Ibu sekalian, usia kita, terus kesehatan kita kan kita tidak tahu. Maka dari itu kalau kita lihat dari program di Sobat Ngaji, ya ini luar biasa. Ini bisa lama sekali nih Pak Bu ya. Tuh ya, kita tahsin 1 saja sudah beberapa bulan, tapi kita bukan kita tidak fokus di situ. Ingat ya, kalau kita fokus ke waktu, fokus ke berapa lama kita belajar gitu ya. Pernah kan saya sampaikan, Ibu Bapak belajar Al-Quran kira-kira berapa lama? Kira-kira berapa lama Pak Bu? Seumur hidup. Oh, nah itu ya. Jadi cukup dengan jawaban seperti itu, seumur hidup. Bahkan saya pernah sampaikan nasihat dari guru saya gitu ya. Betul Bu. Nasihat dari guru saya nih. Mempelajari Al-Quran itu lebih dari usia kita. Betul, berarti dalam artian ya seumur hidup ya. Selagi kita punya usia ya, selagi kita punya usia dan selagi kita punya kesempatan. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah tidak diberikan kesempatan oleh Allah, salah satu di antaranya apa? Misalkan ya penyakit-penyakit tua kan, seperti pikun, itu sudah dibatasi oleh Allah. Meskipun kita masih ada usia ya, tapi Allah menghilangkan sesuatu. Tapi insya Allah akan jadi ibroh juga ya, akan jadi kemudahan juga, rusuh untuk peserta seperti itu ya. Maka dari itu kita murojaah dan tadabur diri ya, kita kita tafakur ya, kita tafakur. Nah saat ini Bapak Ibu sekalian praktek Quran alhamdulillah masih lancar, membaca 2 harokat lancar
4 harokat lancar, 6 harokat lancar. Ketika saya instruksikan ibu bapak masih mendengar. Ketika saya praktekkan ibu bapak masih bisa mengikuti. Berarti apa artinya? Kita masih sehat, Pak Bu. Kita masih sehat, suara masih bagus, ya. Terus masih bisa menikmati bacaan Al-Qur'an. Banyak ternyata orang-orang yang Allah berikan kekurangan, ya, seperti orang bisu, orang yang tidak bisa melihat. Bahkan anehnya mereka lah yang jadi hafiz-hafiz Quran gitu ya. Nah, kita malahan sebaliknya, yang sehat, yang bisa mendengar, yang bicara yang bertilawahnya bagus, nikmat membaca Al-Qur'an, malah kita yang diuji yang luar biasa, ya, seperti itu. Jadi tetap semangat insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, ini ada satu lagi Pak Bu, perlu saya sampaikan sebagai PR, ya, sebagai PR, yaitu di halaman 10, ya. Ini mohon waktu sedikit lagi ya, kurang lebih 6 menit lagi ya, 6 menitan. Kita akan baca sama-sama dulu Pak Bu. Ini sebagai latihan nanti seperti biasa ada rekamannya. Nanti Bapak Ibu latih di rumah masing-masing, tapi sebelum itu kita akan baca sama-sama dulu secara serentak bersama-sama ya. Oke, siap ya. Saya satu kali, semua satu kali. Ini tidak beda jauh dari latihan yang tadi Bapak Ibu baca ya. Apa bedanya Pak Bu? Bedanya adalah tidak ada warna. Kalau tadi di halaman 9 ada warna. Ya, jadi biar ibu bapak mau ada warna, mau tidak ada warna, masih insya Allah bisa di Sobat Ngaji ini ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Kita pola ini dulu ya. Kita pola mad dulu Bapak Ibu sekalian. Biar nanti nempel nih iramanya sebagai kunci ya. Nah, cuman saya akan baca agak cepat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga, apalagi nih sudah masuk ke bulan ketiga pasti lancar ya untuk bana-bananya. Bana-bana baununa binabina baini buna. Bana-bana baununa binabina baini buna. Silakan. 1, 2, 3. Bana-bana baununa binabina baini buna. فتح الله عليكم ليحاجوكم. Silakan. فتح الله عليكم Baik, berikutnya. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Ya, bagus. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini, Afwan, ini yang sudah diupdate, Ibu Bapak sudah menerima modulnya? Udah ya? Insyaallah ya. Ini yang diganti nih. Latihan ini yang diganti, terus latihan yang bawah yang diganti. Karena apa? Tidak sesuai yang digantinya ya. Yang ketika sebelum diganti masih kurang tepat karena ada dengungan dan ada tanda sifar yang belum kita pelajari. Jadi di sini alhamdulillah sudah sesuai sekarang. Nah, ini kira-kira ada berapa alis, Bu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Masya Allah ya. Masih ingat tidak? Kalau alis bertemu dengan hamzah ketika disukunkan bisa jadi berapa harokat saja? Lupa. 2. 4. 5 atau sampai 6. Ya, ketika diwakafkan, ingat. Ketika mewakafkan alis bertemu hamzah. Ya, karena apa? Karena ketika disukunkan hamzah tersebut maka nambah jeda yang menjadi 1 harokat seperti itu ya. Nah, untuk penentunya apa? Penentunya Bapak Ibu kalau misalkan mempraktek mad atau alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokatnya 4 harokat, maka ketika disukunkan jadi 5 gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ketika mempraktekannya ketika wasol ya, ketika wasolnya 5 harokat, berarti ketika wakof 6 harokat gitu ya. Oke, siap. Saya praktekkan. Siap-siap napasnya Pak Bu. La ilaha illa wala
ilaha ula. Silakan. La ilaha Oke. Ulang, Ustaz. Nah, kira-kira panjangnya sudah konsisten belum tebu? 6 Belum. alis. Kayaknya belum. Gak apa-apa. Di PR-in ya. Nanti dicek pertemuan berikutnya insya Allah. Nah ini nanti semua akan bisa mempraktekkan ini ya. Meskipun nanti satu orang berbeda, tapi nanti insya Allah ini harus dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Karena waktu kita terbatas nih. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ Fala radda li fadlihi yusibu bih. Oke, berikutnya. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَ Wahajjahu qaumuhu qala hajju. Ya, masih ada Bapak Ibu ya. Kita latih dulu. Mohon maaf. Lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Oke, masih ada. Wa ati'ur rasul wa la tubtilu. Wa ati'ur rasul wa la tubtilu. Berapa harokat tubtilunya? 2. 2. Sip. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم Fala tahinu wa tad'u ilas sam. Oke, siap. 2 lagi Pak Bo. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ Alladzina fuddilu biraddi rizqihim. أنا وقد عصيت قبل ya. والذين سعوا في آياتنا معاجزين Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم Walau nasya'u la'arafnahum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk latihan pembukanya ya insya Allah
Ini Bapak Ibu sekalian silahkan untuk latihan ke-10 ini diusahakan Bapak Ibu mempraktekannya secara keseluruhan. Karena ini sebagai penentu, Pak Bu ya, penentu akhir pelajaran mad yang insya Allah mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian diberikan kemudahan kelancaran Allah dalam mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika kita sudah lancar di 2 harokat, 4 sampai 5 dan 6 harokat nanti insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mulai merasakan kenikmatannya dalam membaca Al-Quran. Karena saat ini Bapak Ibu mempraktekannya sudah tidak asal-asalan lagi. Bapak Ibu mempraktekannya dengan ilmu, ya, dengan talaki. Dan insya Allah ini salah satu kewajiban kita sudah kita amalkan, insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk kita semua, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Untuk sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Dan ini kebetulan sudah malam banget nih, ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan tidak nih, Pak Bu? Ada yang mau ditanyain? Ya, boleh. Gitu ya. Itu kira-kira jam berapa ya, Ustaz? Nah, itu belum ini Bu. Apa namanya? Belum ada informasi. Pokoknya ditunggu saja informasi yang kemungkinan sepertinya pindah karena malam itu memang untuk ibadah tarawih nanti kita ya. Bisa jadi ada pergantian waktu ya. Nah, cuman belum bisa ditentukan, Ibu ya, belum bisa ditentukan. Jadi kita fokus ke pertemuan bulan ini dulu ya. Kita fokus bereskan 4 pertemuan yang ini dulu ya. Nanti insya Allah seperti biasa nanti kita akan ada jeda. Dan sepengetahuan saya sudah diskusi dengan tim, itu di bulan Ramadan malahan akan banyak program baru ya. Khususnya program tahsin besarnya akan lebih diperbanyak. Kan saat ini kita tahsin besar cuma 1 ya, hari Ahad saja. Nanti insya Allah kita akan coba upgrade dan juga lebih banyak program-program yang bernuansa ini aja, belajar Al-Quran ya, kajian-kajian Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah mohon doanya ya, mudah-mudahan program Sobat Ngaji semakin banyak lagi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa ikut serta dan juga kita bersama-sama meraih amalan yang luar biasa di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan meskipun beberapa waktu lagi, tapi kita berdoa kepada Allah karena ada doanya ya, mudah-mudahan kita disampaikan usia kita menikmati di bulan Ramadan, insyaallah. Amin ya robbal alamin. Itu mungkin Ibu untuk informasinya belum ada ya, untuk saat ini belum ada, tapi insyaallah akan segera kami informasikan kalau sudah mulai programnya tersusun ya. Jadi sekarang mah fokus Ibu Bapak membereskan dulu di pertemuan ini ya, pertemuan bulan ini ya. Fokus dulu ya. Untuk selebihnya nanti kita tunggu saja informasi yang berikutnya. Itu saja. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Adil gimana Pak Adil? Sudah oke Pak? Minggu depan jadi mulai Jumat lagi ya. Minggu depan mulai Jumat lagi, normal lagi. Pokoknya saya mohon izin tapi kalau selama Ramadan sampai Syawal itu udah belum mulai lagi ya, belum mulai lagi yang program bisa jadi agak lama ya Tan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu kalau ingin masih di Jumat, saya mohon izin dalam 1 bulan 1 saja. Gitu ya, untuk digeserkan ke hari Kamis. Untuk apa? Untuk ya biar keinginan jamaah yang sudah jalan itu pun juga bisa terlaksana seperti itu. Kita bagi-bagi saja insya Allah. Dan kebetulan saya waktunya bentrok ya di hari Jumat. Qadarullah seperti itu. Tapi alhamdulillah kita Jumat lagi nanti. Baik, silakan Ibu Dian. Kan lagi mulai belajar baca nih ya Al-Quran. Nah pada saat kita suaranya nggak nyampe itu nggak apa-apa ya, langsung dipotong terus balik lagi gitu, padahal nggak ada tanda untuk berhentinya. Oh, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa ya. Jadi nanti jadi yang bisa kalau kata guru saya Ustadz Irfan Susiolo, beliau mengatakan pernah suatu saat membahas tentang riwayat ya.
Seperti ini, Quran surah Al-Fatihah, riwayat hafaz itu kesempurnaannya itu adalah membaca dari siratal ladzi sampai akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu kan kebanyakan kan apa namanya berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, bukan berarti tidak menyempurnakan, tapi memang nafasnya kurang gitu ya. Maka kata beliau, ketika kita tidak mampu untuk mempraktekkan hal tersebut, maka itu jadi rukhsah untuk kita. Jadi kemudahan, Bu. Insya Allah. Jadi kemudahan. Ya. Meskipun misalkan ibu berhenti, terus meskipun tidak ada wakaf, ibu berikhtiar mengulangi kembali biar kalimatnya sempurna, itu bagus. Ya. Dengan niat itu akan jadi pahala juga, insya Allah. Seperti itu, Bu. Ya. Bahkan Iya, banyak. berarti nggak ada Ya. aturannya juga ya, harus mulainya tuh dari Iya, bagian yang maka mana itu kan juga nggak ada. yang seperti ini, wakaf lam alif kan dilarang berhenti. Itu maksudnya dilarang itu bukan dilarang kalau kita kalau kita mewakafkan jadi berdosa, enggak. Cuman hanya arahan saja. Karena apa? Dikarenakan kita khususnya sebagai apa namanya? Ya 80% ya orang Indonesia tidak paham bahasa Arab gitu kan ya. Sehingga dipermudah dengan tanda wakaf gitu. Nah, tanda wakaf yang sudah disediakan oleh para ulama itu tanda wakaf yang sempurna. Yang sempurna itu yang betul-betul para ulama tersebut memaknai kalimat itu sampai wakaf itu misalkan. Tapi sedangkan kita napasnya pendek gitu kan. Bahkan kan kalau kita lihat dari tafsiran sahabat Ali bin Abi Thalib ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah, wa ma'rifatul wukuf itu kaitannya dengan wakaf ibtidah. Berarti wakaf ibtidah pun juga itu sebetulnya ada aturannya, ada ilmunya. Nah, tapi kembali lagi kepada kemampuan masing-masing peserta, kemampuan masing-masing orang. Ketika ada yang nafasnya itu malah jadi pendek gitu ya, malahan itu jadi gugur. Ya kata guru saya, maka gugurlah semua apa namanya yang seharusnya seperti itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemampuan kita. Ya, jadi rusuh untuk kita seperti itu. Jadi untuk saat ini Bu ya, untuk saat ini tidak ada aturan yang khusus, nggak ada Bu. Untuk kaitannya dengan wakaf nggak ada ya. Sampai saat ini Bapak Ibu pernah tidak ada aturan yang khusus apa namanya para ulama memberikan fatwa bahwa mewakafkan Al-Qur'an itu harus gini gitu kan, nggak ada ya. Karena apa? Takutnya ada Pak Ustadz. Betul, dan memang itu tidak akan bagus kalau seperti itu. Karena tidak ada redaksi dari Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah juga seperti itu, nggak ada. Yang ada fahal mimudakir. Cukup mau saja belajar dan permudah belajarnya gitu. Nah, gitu kan, ya. Meskipun warattilil Qur'ana tartila itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, tapi di dalam Quran surah Qamar Allah Subhanahu wa taala menerangkan walaqad yasyarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk dipelajari. Berarti kata Allah mudah, betul-betul Al-Qur'an ini mudah. Tapi ketika kita pelajari kok susah gitu ya. Nah, ada kalimat yang berikutnya fahal mim mudah. Jadi kaitannya dengan kemauan kita, Pak Bu. Kaitannya dengan bagaimana menyikapi belajar. Kalau kita menyikapi belajar mudah, maka kemudahan dari Allah apa? Minimal kita tenang hati kita, Pak Bu, ketika belajar. Minimal ketika kita belajar itu ada apa ya? Ada usaha, ada apa kesedihan yang luar biasa. Maksudnya kesedihan ini bukan kesedihan apa ya? Yang negatif, bukan, yang positif. Ya Allah, betapa luar biasanya pelajaran gitu ya. Mempelajari Al-Qur'an itu cukup luar biasa perjalanannya ya. Terus rintangannya luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan apa? Orang yang terbata-bata saja mendapatkan 2 pahala. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Makanya ketika kita menyikapi belajar seperti itu, belajar itu mudah, maka mudah itu bukan berarti kita tiba-tiba lancar, enggak. Tapi mudah itu ketika kita belajar, Masya Allah, ditadaburi gitu ya. Masya Allah, sulitnya belajar itu, tapi insya Allah ini pahala gitu ya. Terus ketika kita ketika kita menyimak suatu materi dari guru-guru kita, aduh ya Allah, kok sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada saya. Mudah-mudahan Allah permudah saya memahami ilmu tersebut. Adapun misalkan belum mendapatkan ilmunya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, itu kemudahannya yang Allah inginkan itu. Ya, kemauan,
keseriusan dalam belajar, keistiqomahan, dan juga usaha. Maka dari itu pernah saya sampaikan bahwa amalan-amalan yang banyak pengorbanannya itu adalah banyak keutamaannya. Ibu bapak banyak pengorbanannya banyak tidak pengorbanannya ketika belajar di Sobat Ngaji? Banyak. Waktu, tenaga, harta, keluarga ditinggalkan dulu dikarenakan kita ingin fokus ngaji nih. Itu banyak pengorbanannya gitu ya. Dan pengorbanan itu akan menjadi ladang amal soleh untuk Bapak Ibu sekalian, dan itu yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kefasihan Bapak Ibu sekalian membaca Al-Qur'an, bukan hasil keindahan bacaan Al-Quran Bapak Ibu, tapi yang akan jadi amal soleh itu bukan hasilnya, tapi betapa luar biasanya Bapak di waktu usia yang luar biasa transisi ini, ya, sebagian banyak kan di sini sudah tidak muda lagi ya, mudanya sudah gitu ya, sudah tidak muda lagi. Ini masa-masa transisi yang harus kita maksimalkan. Maka dari itu kenapa kata para ulama itu yang dari 50 tahun ke atas ataupun 40 tahun ke atas sudah harus memikirkan akhirat semuanya. Usia 40, saya pun juga sekarang usia 30 ke 40 kita harus betul-betul fokus, harus dewasa. Ya, maka itu kan kedewasaan itu bisa diukur juga dari usia, itu berpengaruh Pak Bu ya. Seperti usia-usia Bapak Ibu, Pak Adil misalkan ya, di sini ada bapak-bapaknya. Pak Adil itu sudah mulai ya beda, mungkin Pak Adil merasakan sesuatu tidak awalnya dari muda kesibukan kantor, kesibukan kerja kan. Saat ini mungkin apa yang Pak Adil ya rasakan gitu kan ya. Ketika sudah mulai ada kemauan ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa merasakan, mungkin saya belum ya. Dikarenakan masih usia-usia ya sewajarnya usia-usia seperti ini. Ya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah pokoknya tetap semangat dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sih yang akan kita kejar. Akan kita kejar adalah rahmatnya Allah, dan juga yang akan kita kejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar diridhoi tidak oleh Allah. Ketika kita berusaha diridhoi tidak. Itu kan nggak tahu kan? Itu mah urusan Allah soalnya ya. Ya, betul. Tidak bisa jadi ukuran gitu ya. Maka selagi ada usia, yuk kita maksimalkan. Apalagi Ramadan, mudah-mudahan Bapak Ibu disampaikan ke bulan Ramadan, yuk kita sama-sama. Insya Allah di Sobat Ngaji akan banyak program seperti Khotaman Quran. Saya pun juga akan memprogramkan Khotaman Quran bersama-sama, mungkin via TikTok Live seperti itu ya. Nanti diinformasikan untuk selebihnya. Itu ya. Baik, ini anak-anak saya sudah mulai tidak bisa dikondisikan karena kalau anak-anak itu nunggu saya ini, kalau belum tidur anak-anak juga nggak tidur nih ya. Baik, Iya, gimana Bu, Ustadz. masih ada? Iya, cukup Ustadz. Udah malam. Ya syukur ya. Ini luar Maaf biasa. Ustadz, Baik, ya. ditungguin juga. Oke, Tungguin. sama Bu ya. Ya nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih Kang Hendri yang senantiasa sudah ikut serta dan juga sudah menunggu saya terlalu lama nih, hampir 2 jam lebih nih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 2 jam ini bernilai pahala ya, insya Allah itu ya. Amin. Baik, terima kasih dan mohon maaf saya selalu offside, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahannya, kesehatannya, dan juga kenikmatan dalam belajar ya. Baik, sekali lagi saya mohon izin dan juga untuk mewakili tim juga ya, barangkali ada kekurangan dan juga banyak kurangnya dari kita, mudah-mudahan kita senantiasa evaluasi dan kita maksimalkan kembali apalagi di bulan Ramadan ya. Baik, cukup sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang Hendri. Masya Allah. Ustadz. Syukron Ustadz Ari. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ari atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua semakin semangat ya Pak Bu, untuk tetap belajar membaca Al-Qur'annya. Dan dapat disimpulkan bahwa sedikit saya tambahin ya Bu, Pak Bu, boleh?
walaupun udah malam ya, tetap semangat. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran. Karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, beliau menyampaikan bahwa siapapun yang ingin belajar Al-Quran harus mempelajari ilmu tahsin terlebih dahulu. Praktik membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya fardu ain atau wajib. Jadi sangat penting sekali untuk mempelajari ilmu tajwid dan tahsin dengan harapan kita semua bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan pada bacaan ayat Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara Jum kelas tahsin pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa sekali semangat Bapak dan Ibu yang saya lihat, walaupun udah malam ya masih tetap on gitu, masih tetap semangat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ari Abdullah yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan bisa memaparkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak dan mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ari tadi. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam lindungan Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Pak Bu. Baik, karena sudah malam, saya tutup kelas ini. Saya Henry dari tim Sobat Ngaji, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap atau kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Saya Henry, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya Ibu, Terima kasih. sampai ketemu lagi. Istirahat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.